Baik, pemirsa Tegar TV di mana saja Anda berada, sore ini tetap kita melaksanakan dialog spesial dengan narasumber yang tak asing lagi, yaitu Dr. Haji Muhammad Aditya M. Bionet, Ketua DPW EDI Lampung. Lalu yang kedua Ustadz Dr. Andes Haji Antoni Prawira Negara, Wakil Ketua DPW EDI Lampung. Kita langsung saja karena tadi pada sesi kedua terputus ini. Pemirsa Tegar TV di mana saja Anda berada, tentunya narasumber Pak Dr. Haji Muhammad Aditya bisa menjelaskan. Tadi terputus sudah beberapa poin disampaikan, sedangkan ini ada 29 karakter. Barangkali bisa menjelaskan tadi terputus, lalu kedaulatan pangan dan sebagainya. Silakan. Ya, jadi 8 bakti LDI untuk negeri itu ada 8 program. Ya. Saya sudah nyebutkan 4. Ya. Yang kelima kita juga ada yang namanya peduli dengan ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah itu juga kita coba karena kan ini di zaman sekarang harusnya memang kita bagaimana upaya semaksimal mungkin untuk menerapkan ekonomi syariah itu dalam kehidupan sehari-hari. LDI secara kelembagaan sudah ber-MOU dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Kami juga pondok-pondok pesantren kami juga sudah tidak menggunakan lagi rekening bank konvensional. Jadi semuanya sudah bank syariah. Cuma emang agak berat buat misalnya kami berdua ini kan ASN nih. ASN banknya masih bank yang tidak syariah bank konvensional ya, tapi paling enggak kami ya untuk tatanan itu sudah berusaha. Yang ke-6 tadi kelima bank syariah, yang ke-6 itu misalnya kita juga peduli dengan kesehatan. Tapi kita memfokuskan dengan kesehatan herbal. Kesehatan herbal itu di rumah tangga misalnya, terutama ini dicetuskan pada saat pandemi kemarin ya. Supaya kita tidak tergantung dengan obat-obat dari bahan kimia. Kita memanfaatkan di mana waktu itu pandemi orang tidak boleh pergi kemana-mana, tapi kalau sakit ya dia bisa menanam tanaman-tanaman obat misalnya dengan temulawak kemudian kencur misalnya obat-obat yang memang kita percaya sebagai warisan leluhur kita. Jadi tidak perlu kita harus beli obat yang sifatnya kimia Nah itu rumah tangga LDI kita latih Pak Tohir dengan lewat Zoom waktu itu bagaimana kalau istilah kita itu bisa misalnya setiap pagi itu minum empon-empon. Seperti Pak Jokowi itu. Empon-empon. Jadi biar untuk nambah jamu. Jamu yang kita bikin sendiri. Kita godok sendiri, kemudian kita minum sendiri. Nah, itu kan tidak perlu biaya, kita cuma memang harus menyiapkan lahan dan sebagainya. Yang ketujuh, kita punya program namanya energi terbarukan. Nah, LDI juga peduli dengan bahwa energi yang ada sekarang itu berasal dari fosil yang sumbernya makin lama makin menipis jadi bagaimana teknologi kita juga dikasih Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Beberapa pengurus dan warga LDI itu ada juga yang ahli di bidang itu. Salah satunya yang ahli di tenaga surya. Jadi beliau bisa bikin panel. Memang masih agak mahal biayanya, tapi kita sudah coba dan beberapa pondok kami di Jawa itu menggunakan panel surya itu untuk listrik. Jadi pondok Wali Barokah di Kediri itu sudah tidak menggantungkan listriknya lagi dari PLN. Karena pondoknya juga ada lift juga siswanya ribuan Jadi bayar rekening listriknya juga lumayan besar. Nah, dengan menggunakan dan yang digunakan itu tuh atapnya pondok sendiri. Pondok itu yang awalnya tidak ada manfaat cuma semacam kayak dak aja dari semen. Nah, ganti di atasnya diberi panel-panel surya sehingga kita bisa mandiri secara listrik. Dan saya dengar PLN Kediri juga menjadi pelanggannya kita. Jadi kita mau masuk. Kemudian ada juga ahli
di LDI itu namanya mikrohidro. Iya. Kita punya kebun teh hijau di Jawa Timur. Itu ada aliran sungainya gitu. Iya. Nah itu ternyata bisa digunakan untuk listrik. Memang tidak sebesar surya tadi. Iya. Tapi itu sangat membantu dan tidak perlu kayak arum jeram itu enggak. Jadi dia cuma sungai aja mengalir, itu bisa menggerakkan mikrohidronya itu yang kayak apa ya? Semacam kayak generator kecil gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Nah itu memang energi baru terbarukan itu jadi sumber. Kita mimpi ke depannya bagaimana misalnya negara kita sudah sangat tidak tergantung lagi dengan energi fosil. Nah yang terakhir atau program ke-8 dari Bakti LDI untuk negeri itu menggunakan namanya digitalisasi di industri. Anak-anak kita itu diajarkan ini suatu keniscayaan di mana dunia digital ini sudah merambah kemana-mana. Jadi kita juga jangan cuma jadi konsumen aja. Bagaimana jadi misalnya memanfaatkan IT ini juga untuk cari uang. Cari uang, kemudian memasarkan produk. Bagaimana misalnya anak-anak kita itu bisa juga membuat konten-konten dakwah. Nah, jadi kita misalnya kan sekarang kan orang mungkin agak zaman sekarang mau dengerin ceramah 1 jam, jangan kan 1 jam, setengah jam aja kan berat misalnya. Nah, bikin konten nih, konten dakwah yang misalnya cuma 3-5 menit tapi menarik, orang mau dengar, apalagi sekarang kan ternyata dengan dakwah itu anak-anak muda juga bisa mendapat penghasilan. Bisa jadi YouTuber gitu dengan bisa jadi amar ma'ruf juga gitu ya. Jadi memang luar biasa. Jadi 8 program ini kita akan terus kembangkan dengan inovasi-inovasi sesuai dengan tempat dan yang memang kemampuan SDM-nya juga. Jadi memang 8 itu bukan berarti misalnya Lampung itu 8-8-nya bisa harus dilaksanakan, enggak. Jadi mana Lampung itu yang kira-kira memang bisa viable gitu ada sumber daya manusianya gitu, memang diperlukan masyarakat, silakan aja. Tapi kalau misalnya kayak dakwah, pendidikan itu kita wajib lah kita memang itu semacam core-nya LDI gitu ya. Nah ini kita mohon juga sebenarnya kita berharap kita juga didukung sama pemerintah nih Bang Thohir. Jadi kita dikasih dana, kita dikasih kesempatan juga untuk mengembangkan 8 program ini sehingga bisa lebih dirasakan lagi manfaatnya untuk semua masyarakat. Tidak hanya khusus warga LDI. Tentunya 8 program ini kalau bisa dibantu oleh APBD gitu ya. Oke, kita ke Ustadz Dr. Haji Antoni. Tadi dijelaskan oleh ketua ada 8. Salah satunya saya catat di sini tentang ekonomi syariah. Barangkali ada sudut pandang Pak Ustadz Antoni sendiri di LDI dengan ekonomi syariah ini, silakan. Baik, Pak Thohir. Jadi kita bicara ekonomi, ya memang kalau Islam itu kan menganjurkan agar semua itu transaksinya itu halal. Itu. Ada kejujuran. Sehingga hasilnya juga baik. Betul. Sehingga dilihat dari apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah dengan transaksi yang halal ini, kalau berhasil kan akan bermanfaat, dimakan oleh keturunan kita, menjadi halal, menjadi baik, dan insya Allah Pak, semua usaha yang dikembangkan dengan baik, dengan transaksinya halal, itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapannya seperti itu Pak. Harapan seperti itu. Baik. Pak Dr. Haji Muhammad Aditya tadi disinggung tentang tenaga surya. Itu dijelaskan daerah Jawa. Nah, barangkali apakah ada peluang khususnya di daerah kita ini, di Saibumi Wajura ini, barangkali silakan. Alhamdulillah saya lupa. Jadi kemarin itu kan kita juga dapat namanya Rusun Santri. Rusun Santri. Di mana itu? Di banyak kita alhamdulillah ya Pak Ustadz kita termasuk pondoknya beliau sudah dapat Rusun Santri dari pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Nah di Bandar Jaya di Lampung Tengah kita juga dapat Rusun Santri, dan Rusun Santri di Bandar Jaya itu menjadi lomba Rusun Santri
juara satu tingkat nasional. Juara satu tingkat nasional. Jadi akan diadakan oleh Kementerian PUPR Iya. dan mereka juga sudah menerapkan namanya solar cell itu di rusun santrinya. Iya, Alhamdulillah mungkin kalau berkesempatan datang ada pondok pesantren LDII di daerah Bandar Jaya di Lampung Tengah. Itu secara secara pengelolaan sudah baik sehingga bisa juara nasional, pengelolaannya dinilai baik, sangat baik oleh PUPR. Ternyata juga mereka menggunakan solar cell di atap rusun santri itu. Memang tidak sebesar di Wali Barokah, enggak, tapi itu sudah lumayan. Jadi memang kendalanya itu Pak Thohir, teknologi ini masih mahal. Masih mahal. Ya. Memang dengan mahal tentunya anggaran harus. Iya. Kami kemarin sebenarnya di tepatnya Pak Ustadz ini didatangin oleh alumni ITB. Alhamdulillah waktu itu Pak Ansori Jausal, teman-temannya dari alumni ITB yang ada di Lampung melihat pondok pesantren kami, kemudian merancang kira-kira kalau pondok pesantren ini menggunakan solar cell bagaimana. Sudah sih, tapi ternyata hitungan biayanya masih luar biasa. Ya, kalau misalnya itu dibebankan ke LDI rasanya masih berat juga, Pak. Makanya kita berharap misalnya pemerintah atau kementerian lah bisa membantu sehingga kita di pondok juga bisa mandiri secara listrik misalnya. Oke. Baik. Pak Dr. Haji Muhammad Aditya, ini satu lagi yang perlu dijelaskan, program LDII DPW Provinsi Lampung tahun 2024 mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Iya, 2024 ini kita memang sadar bahwa tahun 2024 ini adalah tahun politik tahun di awal kita sudah pemilu presiden, kemudian legislatif. Betul. Kabupaten nanti kan akan di akhir tahun kan ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Jadi memang kayaknya 2024 ini warnanya warna politik sekali. Tapi kita jangan lupa bahwa 2024 ini bulan depan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Kami juga sudah menyiapkan beberapa kegiatan atau program. Biasanya di LDI itu menyambut bulan suci Ramadan itu kita menggerakkan semua warga untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu. Bagaimana caranya? Kami punya yang namanya 5 sukses. Dan juga 5 sukses Ramadan. 5 sukses Ramadan itu semua pengurus warga LDI, kalau misalnya masyarakat juga mau sangat baik sebenarnya. Ada 5 sukses target semua orang LDI. Yang pertama, sukses puasanya. Sukses puasa. Gimana caranya puasanya sukses? Nah, itu dulu. Tidak hanya puasa awal sama puasa akhir. Pembuka penutup. Kalau 29 lalu 30 30. Itu sukses secara puasa. Yang kedua, sukses sholat tarawehnya dan sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah. Jadi memang kan bulan suci mumpung masih hidup, belum tahun 2025 ketemu Ramadan apalagi enggak gitu Nah, jadi bagaimana caranya kegiatan sholat taraweh kemudian sholat-sholat yang lain, sholat sunnah. Kemudian di siang hari silakan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi kegiatan namanya sukses sholat sunnahnya. Yang ketiga, sukses baca Qur'annya. Warga LDI itu ditarget, Pak. Selama 1 bulan itu bagaimana upayanya itu nyicil baca Qur'an 1 Quran hatam 30 juz. Nah, artinya punya target sehari harus 1 juz minimal. Kalau puasanya 30 hari. Kalau 29 hari harus lebih dong. Jadi sukses baca Qur'annya. Yang keempat, kita ada yang namanya sukses malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan adanya di bulan Ramadan. Itu disiapkan, direncanakan Jadi itu kan sudah ada jadwalnya gitu di 10 malam terakhir itu kita biasanya mengadakan kegiatan iktikaf di setiap tempat-tempat kita di masjid-masjid itu. Nah, ini disempatkan, diupayakan, benar-benar dipersungguh. Setelah mendekatin malam 21 tuh kalau bisa kegiatan-kegiatan yang menguras fisik, apalagi bulan puasa di siang hari mungkin harusnya sudah mulai dikurangin biar sukses juga nih yang namanya
iktikaf Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Terakhir. Yang kelima, sukses zakat fitrahnya. Jadi 5 sukses Lima itu sukses. Iya. insya Allah kalau misalnya direncanakan dari awal, Iya. disiapkan dengan baik, Iya. fisiknya kan puasa Iya. itu juga butuh fisik yang baik, Iya. fisik yang sehat. Iya. Kemudian juga untuk zakat kita Iya. perlu uang, Iya. ya, Iya. perlu ekonomi juga. Nah Betul. itu juga harus disiapkan. Iya. Biar bagaimana misalnya puasanya sehat, Iya. ya sahurnya juga baik. Misalnya kan sunah-sunah yang begitu ya kita himbau itu sekali lagi ini bukan dadakan kegiatan rutin. Jangan cuma sibuk dengan tadi pemilu-pemilu saja. Iya. Nanti malah ninggalkan yang sesuatu yang besar, Besar. loh. Bulan puasa ini sesuatu yang dimuliakan loh. Betul. Di mana-mana orang menyambut dengan marhabannya Ramadan gitu kan. Semuanya sudah dengan segala macam upaya kita juga mewarnai lah. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir sehingga kita memberikan upaya terbaik kita di Ramadan tahun 2024 ini. Yang terakhir nanti ya mungkin ya tetap juga kita bagaimana caranya di Pilbub dan Pil Wali Kota itu LDI tetap netral aktif. Baik. Oke, baik Pak Dr. Haji Muhammad Aditya, karena waktu pula Pak Ustadz Antoni membatasi sesi yang ketiga ini, kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Pemirsa Tegar TV, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.